warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hikmah, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Solo, selaku pengajar praktik guru penggerak. Yang terhormat Bapak Ratno Agritama, Kepala SD Negeri 3 Pringapus, sebagai calon guru penggerak. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Pringapus sebagai peserta diskusi. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya. Pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam acara pendampingan individu kedua kegiatan diskusi, visi dan prakarsa perubahan sekolah. Semoga acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita dapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Sri Anggreni sebagai moderator. Saya akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari pengajar praktik yaitu Ibu Hikmah, yang ketiga yaitu penyampaian atau pemaparan dari calon guru penggerak yaitu Bapak Ratno Agritama, dilanjutkan dengan kegiatan diskusi bersama, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk mengawali acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan kepada Ibu Hikmah, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ratno Agritama selaku Kepala SD Negeri 3 Pringapus selaku CGP Pendidikan Guru Penggerak Anak Asuh Kabupaten Trenggalek, serta Bapak Ibu Guru Pengajar SD Negeri 3 Pringapus. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Bapak Ibu, sebenarnya tujuan diskusi kita kali ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kemudian nanti susunan pertemuannya seperti mungkin sudah dibacakan oleh pembawa acara, kita akan pengantar tujuan diskusi, merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah yang saat ini ada, serta mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian nanti diskusi inisiatif perubahan atau program apa yang akan kita lakukan terkait dengan visi yang kita lakukan. Bapak Ibu, Pak Ratno selaku CGP itu sebenarnya telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik di program pendidikan guru penggerak. Kemudian proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk membuat visi sekolah untuk murid yang dibuat bersama dengan seluruh sekolah. Jadi kalau mungkin selama ini visi itu ya visi yang tahun kemarin langsung dimasukkan lagi di KLSP tahun selanjutnya. Nah, dengan diskusi ini diharapkan semua terlibat, kepala sekolah terlibat, bapak ibu guru terlibat, semua warga sekolah terlibat, dengan harapan kalau misalnya ditekoni visi sekolah ini opo, kita tahu. Tidak ada istilah embuh visi ini opo, tidak seperti itu. Nah, bapak ibu, walaupun ini merupakan proses dari pembelajaran CGP, kami sangat berharap bahwa ini akan menjadi refleksi bersama bagi kita
terhadap visi sekolah kita saat ini. Sehingga dengan keterlibatan panjenengan di diskusi ini, visi kita semakin mencerminkan impian kita terhadap murid-murid kita di masa yang akan datang, terhadap keberhasilan kita sebagai pendidik, terhadap kemajuan pendidikan di sekolah ini. Jadi pengalaman saya kalau dulu pernah menjadi kurikulum ya, sing gawe visi yo aku padha karo wong sing gawe kurikulum KUSP-nya saya kan gitu. Jadi teman-teman tidak tahu visi sekolah itu apa, nanti kalau butuh baru bertanya. Ada pengalaman yang membuat kita miris atau guyu ya, ketika ditanya KUSP-nya mana, KUSP itu apa. Jadi ada beberapa teman guru yang tidak tahu kurikulum buku 1 itu ada yang tidak tahu, padahal sudah dicetak, diletakkan di ruang guru itu 1, tapi karena dianggap buku rakamku istilah diwaca. Nah itu di dalam buku 1 itu kan juga ada visi, misi, semua. Jadi garis besar intinya, garis besar sekolah itu ada di buku 1. Nah kami sangat berharap dengan diskusi ini, dengan keterlibatan panjenengan, maka visinya diketahui oleh semua. Kemudian di tahap-tahap yang akan datang kita kawal bersama agar visi itu dapat terlaksana dan bisa menjadi acuan kita untuk mewujudkan murid impian kita. Mungkin untuk tahap awal seperti itu, waktu sebenarnya untuk memandu diskusi kami kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Mbak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Khairi Hikmah. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu acara yang kita nantikan, yaitu penyampaian atau pemaparan dari calon guru penggerak kepada Bapak Ratna Kritama. Kami persilahkan, nanti dilanjutkan dengan diskusi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormat Ibu pengajar praktek, Ibu Khairi Hikmah, Bapak Ibu guru SDN 3 kampus yang sudah meluangkan waktu untuk kami ajak untuk berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan SD Negeri 3 kampus. Sebelumnya, saya dulu agak cepat. Ini ada sedikit speaking untuk Bapak Ibu guru biar kita konsentrasi untuk mengikuti diskusi. Nanti siapa yang paling cepat menjawab itu nanti akan saya berikan hadiah. Punya itu, lusuri biasanya pintar. Karena ayo cepat-cepat nanti dapat hadiah. Dulunya saya itu sebagai guru olahraga. Bola itu bulat, betul atau tidak Pak Ibu? Pertanyaannya 1 ditambah 80 itu berapa? Ayo yang tahu silakan. Nah, hasilnya apa? Hasilnya 8 itu kan bulatnya ada 2. Nah, Kalau yang bulatnya 1, kalau ditambah kan 1 itu ya, tidak ada bedanya. ya sudah. Terima kasih. Hadiahnya apa? Mas tangan. Dan selanjutnya Pak Ibu. Habis nanti di belakang masih banyak lagi. Sebenarnya masih banyak. Hadiahnya saya masih ditanya. Yang kedua Pak Ibu, sebelum menginjak visi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Khairi telah bisa hadir dalam pendampingan saya sebagai pendamping individu kedua. Itu yang pertama, saya sampaikan sedikit tentang visi sekolah. Visi sekolah adalah pernyataan aspiratif menggambarkan tujuan jangka panjang dan cita-cita dari sebuah institusi pendidikan.
Visi ini berfungsi sebagai kompas atau panduan utama mengarahkan semua aktivitas, kebijakan, dan program sekolah menuju suatu kondisi ideal yang dicapai di masa depan. Jadi intinya sekolah itu harus punya visi, biar program kerja dan kegiatan dari sekolah itu tidak menyimpang dari visi. Lanjut dulu. Apa itu visi sekolah? Visi sekolah adalah cita-cita masa depan, gambaran mengenai kondisi ideal yang ingin dicapai oleh sekolah dalam jangka panjang, mencerminkan aspirasi harapan sekolah tentang masa depan pendidikan dan mengembangkan peserta didik. Yang kedua, panduan strategis, menjadi arah strategis memandu semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh sekolah. Visi ini membantu menjaga fokus konsistensi dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, inspirasi dan motivasi menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi seluruh warga sekolah, termasuk siswa, guru, serta dan orang tua. Visi yang kuat dapat membangkitkan semangat kerja sama dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama. Visi sekolah tersebut sangat penting bagi sekolah. Ciri-ciri visi sekolah yang baik: yang pertama, jelas dan terukur. Visinya harus dipahami oleh semua pihak, mencerminkan tujuan yang spesifik dan realistis. Yang kedua, inspiratif, memotivasi. Visi harus mampu menginspirasi dan motivasi sejumlah warga sekolah untuk bekerja sama mencapai tujuan. Yang ketiga, realistis dan mencapai. Visi harus realistis, sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki sekolah. Yang keempat, fleksibel dan adaptif. Visi harus cukup fleksibel untuk disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di lingkungan pendidikan dan masyarakat. Tujuan dari visi sekolah: pernyataan yang menggambarkan tujuan jangka panjang dan cita-cita yang ingin dicapai oleh sebuah lembaga pendidikan, menggambarkan tujuan untuk mencapai keunggulan akademik, mengembangkan karakter dan persiapan siswa untuk berpartisipasi dalam masyarakat global. Salah satu tujuannya dari visi sekolah itu peningkatan kualitas pendidikan. Yang kedua, yang jelas, pengembangan karakter peserta didik itu harus masuk dalam visi. Yang ketiga, pembelajaran berbasis teknologi. Kalau sekarang itu seperti itu. Yang keempat, kolaborasi dengan komunitas, pengembangan keterampilan abad 21, pendidikan berkelanjutan, pendidikan ini yang satu, dan yang terakhir pengembangan bakat dan minat. Lanjut dulu. Syarat yang harus dimiliki oleh visi sekolah: visinya harus jelas, inspiratif, realistis, berorientasi ke masa depan, fleksibel, komprehensif, berbasis nilai, dan memiliki dukungan dari berbagai pihak. Dengan memenuhi syarat tersebut, visi sekolah akan menjadi panduan strategis yang efektif membantu mengarahkan semua aktivitas dan program sekolah menuju pencapaian tujuan yang diinginkan. Untuk sekarang ini Bapak Ibu, setelah kita memiliki gambaran tentang visi tadi, bagaimana pentingnya visi, karena kegiatan di sekolah tidak diperbolehkan atau keluar dari visi sekolah yang kita capai bersama. Kenapa perlu diskusi? Itu karena begini, proses pembuatan visi sekolah memerlukan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Jadi membuat visi sekolah itu tidak boleh hanya yang membuat kepala sekolah, tidak diperbolehkan.
tidak boleh membuat hanya yang salah satu guru, harus semua komponen yang ada di sekolah harus berpartisipasi aktif dalam membuat visi. Semua pemangku kepentingan dalam pemikiran mendalam tentang masa depan yang diinginkan. Visi yang baik akan menjadi panduan strategis yang menginspirasi dan mengarahkan semua kegiatan sekolah menuju tujuan yang diinginkan. Untuk itu Bapak Ibu, hari ini kita melaksanakan diskusi. Kami bertujuan agar dalam membentuk visi atau merancang visi ke depan dari sekolah kita SDN 3 Prekampus ini semua adalah hasil dari diskusi. Semua komponen ikut berpartisipasi aktif. Nah, itu nanti dalam terbentuk visi yang baik. Untuk itu pertama ini kami akan membacakan puisi Aku Melihat Dunia. Nanti saya minta tolong salah satu Bapak Ibu guru membacakan. Nanti setelah itu kita bisa dicermati, mau dicermati puisinya, dan selanjutnya nanti kita bisa melihat lebih dalam bagaimana membuat visi yang lebih baik. Mohon nanti Bu Ros minta tolong membacakan puisi. Ya saya belum. Tak dampingi, mudah-mudahan. Aku Melihat Dunia, karya Aku Melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Geliat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Geliat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengar. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara pagi, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih Bu Ros teman-teman bacakan puisi itu sangat luar biasa biasanya dari Bapak Ibu. Setelah kita mendengarkan puisi tadi, kita bisa melihat apa makna dari puisi tadi. Ada Bapak Ibu yang tahu tadi dari setelah membaca puisi tadi bagaimana perasaan Bapak Ibu puisinya, bagaimana ada yang berpendapat untuk kita diskusi. Setelah melihat
Bulus membacakan puisi tadi. Ada? Bagaimana? Ada Mas? Perasaannya apa begitu setelah mendengarkan puisi tadi? Apa maknanya, kata-katanya itu bagaimana? Ada yang bisa sampaikan? Menurut Bapak Ibu, Ada? sebenarnya apa yang ingin diungkapkan Pak Karno tadi, puisi tadi. Mungkin tentang visi misi untuk Indonesia ke depannya yang mau diarahkan di sekolah gitu. Seperti itu mungkin ada yang menambahkan? Jawaban yang bagus sekali dari Bulus. Jawabannya adalah menggambarkan Indonesia, ya, Iya. tentang visinya ke depan. Itu lanjut. Untuk puisi ini, kalau saya tadi mungkin walaupun kata-katanya itu sederhana, Pak Karno memilih kata-katanya itu sangat sederhana, bisa artinya mengena, artinya gampang dipahami, tetapi maknanya itu luar biasa, sangat mengena. Yang pertama, dimanapun merasa dia adalah Indonesia. Seperti itulah gambaran dari visi misi kalau menurut saya. Dari puisi tersebut, walaupun kata-katanya sederhana, tetapi maknanya yang luar biasa. Lanjut dulu. Bapak Ibu, ini ada kalimat rupang cita-cita untuk murid. Nanti mohon Bapak Ibu, ini tidak satu-satu, tapi semua nanti menjawab. Tapi saya mohon Bu Vicky nanti meneruskan Ibu di depan ya. Yang pertama, ini ada pertanyaan itu tolong minta tahu. Nomor satu. Jawabnya nanti tidak perlu panjang-panjang sih nggak bisa jawab. Ya, nanti terus panjang rasanya dulu sendiri. Yang pertama, kita memberikan murid-murid yang titik-titik. Kita memimpikan murid yang titik-titik. Bapak Ibu ada yang langsung saja Pak ditunjuk satu. Langsung. Semua kan punya impian yang berbeda. beda-beda. Monggo langsung nanti berarti terus ke depan. Mimpikan apa Pak? Mimpikan apa Pak Sari? Ada mimpikan murid kalau untuk baik kami memimpikan untuk anak didik lebih meningkat pada ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, bertakwa, bertakwa, Poin-poinnya. ya, bertakwa poin aja ya, bertakwa, disiplin, cerdas, kreatif, semangat, semangat sama kreatif, semangat, aktif yang dalam belajar dan bertanggung jawab. Yang menambah mandiri apa yang mandiri? Bertanggung jawab mandiri. Bapak Ibu ada yang ingin menambah? Monggo. Peduli lingkungan mungkin. Peduli lingkungan dulu ditambah. Ada yang lain? Bapak Ibu menambahkan?
yang kedua, ini Bapak Ibu ngajar. Kita percaya bahwa murid adalah Bapak Ibu yang ingin menjawab. Kita percaya bahwa murid adalah Kita percaya bahwa murid adalah manusia yang bisa menghadirkan ide-ide yang luar biasa. Manusia yang bisa menghasilkan atau menghadirkan Penghasil ide yang luar biasa. menghasilkan ide luar biasa. Ada yang mengatakan di Yang lain. yang lain. Kita percaya bahwa murid juga manusia yang beragam, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Manusia yang Berkarakter. Unik itu kan berbeda. unik, Karakter berbeda masing-masing. unik. Unik itu kan berbeda dengan yang lain. Itu cukup Jadi kan juga ada beberapa tambahan. yang lain. Yang mempunyai kelebihan masing-masing. Terus yang terakhir mungkin Pak, mempunyai bakat dan minat yang beragam. Mungkin yang kedua. Bisa Pak. Dari saya mungkin seperti itu. Terima kasih untuk Pak Rizkan. Ada yang Bapak Ibu mulai mengatakan? Pak sudah. Sudah kita lanjut yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Monggo, ada yang gitu. Monggo bikin. Diskusi harus. Sekolah kita mengutamakan kualitas dan peduli lingkungan, keselamatan serta kesehatan, Kualitas dan peduli lingkungan, kesehatan dan kenyamanan. Semua warga sekolah. Ada Bapak Ibu yang mengatakan yang lain? Sudah? Keselamatan teman-teman. Keselamatan. Kebahagiaan. Kebahagiaan dan kebersamaan. Kebahagiaan. Dan kebersamaan.
Mungkin ada Bapak Ibu yang menambahkan apa yang sudah cukup? Kerukunan. Kerukunan? Kerukunan? Kerukunan ya? Nah, yang keempat dulu. Sekarang kalimat rumah yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa tidak dari apa. Di sekolah kita sadar betul bahwa Murid di sekolah sadar betul bahwa pentingnya pendidikan untuk sebuah kemajuan. Pentingnya pendidikan untuk sebuah kemajuan. Menjadikan insan yang keduanya, menjadikan insan yang berkompeten dan berakhlak. Dan berakhlak. Yang ketiga, pendidikan penting untuk masa depan yang lebih baik. Dari jawaban Pak Novan tadi, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang menambahkan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mungkin kalau tidak ada kita lanjut ke nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Monggo. Monggo Frida. Kita warga di sekolah ini yakin untuk yang pertama mengkondisikan sekolah kita itu menjadi sekolah yang nyaman. Sekolah nyaman, sejak itu. Sekolah nyaman, sekolah nyaman. Yang kedua mungkin ada Dan mengembangkan potensi siswa secara optimal. menggunakan minat bakat. Menggunakan minat bakat secara optimal. Kemudian meningkatkan kualitas sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Meningkatkan kualitas sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang menambahkan? Oke. Kita warga di sekolah ini yakin untuk meningkatkan kolaborasi antara siswa dan bapak ibu. Ya, meningkatkan kolaborasi. Kolaborasi apa komponen seluruh komponen di sekolah, seluruh komponen di sekolah, baik dari siswa, guru, mungkin dengan orang tua, komite. Ada yang mengatakan Pak Guru? Nah kalau sudah, ini mungkin ke nomor 6. Kita warga di sekolah ini paham bahwa kita sebagai warga sekolah di sekolah ini paham bahwa
memberikan murid yang berkualitas, guru harus mau mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Ada yang menambahkan mungkin Bapak Ibu dulu? Monggo. Kita warga sekolah ini paham bahwa begini. Monggo. Saya tambahkan, Pak. Iya. Kita warga sekolah ini paham bahwa kita sebagai guru harus memberikan keteladanan yang baik untuk siswa. Terima kasih telah mengetikkan itu. Vicky. Kebahagiaan tadi. Kajian. Sudah. Ada yang menambahkan lagi kalau sudah? Sementara? Kalau sudah, halaman berikut ini silakan dibuka. Setelah Bapak Ibu menuliskan seperti mimpinya tadi, kita sekarang lihat visi sekolah sebelumnya. Ini saya ambil dari dokumen 1 tahun 2023 yang kemarin. Itu visi sekolah sebelumnya adalah berkembangnya sumber daya manusia yang cerdas dan terampil berdasarkan iman dan takwa. Setelah kita membaca visi sekolah sebelumnya dan kita menulis tadi di papan sebelah itu mimpi kita, angan kita, dan keinginan sekolah di kedepannya kita bagaimana, seperti tulis papan. Mungkin Bapak Ibu, apakah visi sekolah yang telah dibuat ini sudah menggambarkan keinginan warga sekolah apa belum? Mungkin itu nanti Bapak Ibu bisa, sebelum kita diskusi, nanti saya akan tugas saya sebagai guru penggerak, saya membuat visi sekolah, dan setelah akhirnya kita diskusi bersama apakah itu sudah sesuai atau belum. Seperti itu. Apakah visi sekolah yang ada sudah relevan dengan kondisi saat ini? Apakah sudah menunjukkan keperpihakan kepada murid? Visi yang tadi. Lanjut dulu, geser. Karena begini Pak Ibu, untuk visi sekolah itu diharuskan dan harus memiliki semangat profil pelajar Pancasila. Visinya jelas inspiratif. Profil pelajar Pancasila, Panjenengan Yesus tahu, beriman, bertakwa, dan seterusnya itu. Visi ini jelas, inspiratif, realistis, berorientasi masa depan, fleksibel, komprehensif, berbasis nilai, memiliki dukungan dari berbagai pihak. Dengan syarat memenuhi syarat tersebut, visi sekolah akan menjadi panduan strategis yang efektif membantu mengarahkan semua aktivitas dan program sekolah menuju pencapaian tujuan yang diinginkan. Lanjut dulu. Dalam tugas saya, visi sekolah itu adalah mewujudkan murid yang religius, berkarakter, mandiri, kreatif, inovatif, berbudaya, dan kolaboratif. Untuk
visi tersebut kami menggunakan metode inquiry apresiatif atau prakarsa baca lebih agar sedikit mengetahui dalam prakarsa perubahan tersebut. Yang pertama kita membuat pertanyaan, dan pertanyaannya seperti pertanyaan utama sebelum apakah yang mewujudkan sesuatu kepribadian religius melalui kebiasaan agama, bagaimana cara mewujudkan kebiasaan kegiatan di sekolah. Dan setelah berpertanyaan kita lanjut ke kedua. Kita ambil pelajaran. Mungkin Bapak Ibu masih bingung dalam merumuskan tersebut. Yang jelas dalam perumusan tersebut pengambilan visi itu tidak boleh langsung, harus ada yang pertama tadi ambil pertanyaan, kita gali, ambil pelajaran, kemudian yang selanjutnya ini gali mimpi seperti Bapak Ibu dituangkan di papan tadi, lanjut bergali, jabarkan rencana, yang terakhir nanti eksekusi itu tujuannya setelah kita menggali visi nanti bisa dieksekusi dalam misi yang kedepannya. Begitu. Dalam penjelasan komponen visi, yang pertama itu religius, jelas, cerdas, berkarakter. Religius menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, cerdas menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi bernalar kritis dan kolaboratif. Berkarakter menggambarkan profil Pancasila, dimensi gotong royong, mandiri dan kreatif. Nasionalis menggambarkan profil Pancasila, dimensi berkebinekaan global dan berbudaya. Prakarsa perubahan diri mewujudkan sesuai kepribadian religius melalui kebiasaan kegiatan keagamaan. Mungkin ini penjelasan saya kenapa saya milih keagamaan, Bapak Ibu. Yang pertama mungkin dari profil pelajaran Pancasila, mungkin yang pertama itu yang saya pilih yang keagamaan begitu. Dan yang kedua mungkin tidak sekarang itu sekolah-sekolah itu yang berbasis agama itu mungkin yang banyak diminati oleh masyarakat. Terus yang kembali itu berupaya untuk meningkatkan kepribadian religius, dimensi dan bertakwa profil pelajar Pancasila pada SD Negeri 3 Peringakus melalui pembiasaan kegiatan keagamaan selalu menyelipkan ajaran agama dalam pembelajaran. Maksud saya dalam saya mengambil visi guru bergerak tadi, yang mengutamakan adalah pembiasaan keagamaan di sekolah untuk mewujudkan siswa yang berkepribadian religius. Yang selanjutnya berdasarkan paradigma inquiry apresiatif yang kita sebut, maka visi tersebut akan saya revisi menjadi biar singkat, jelas, terwujudnya generasi religius yang tangguh dan berwawasan global. Berwawasan global itu artinya mencerminkan dari profil pelajar Pancasila. Lanjut Bu. Alasan pilih visi, mewujudkan visi yang berkarakter, memiliki daya saing dan memiliki wawasan global yang mandiri, kreatif, inovatif, berbudaya dan kolaboratif. Setelah Bapak Ibu tadi
Yang pertama menggali mimpi, melihat visi saya, mungkin ini ada masukan, usul, diskusi bagaimana ini hasil dari visi saya itu apa, ada masukan, ada perlu diubah apa begitu, biar kita semua apakah perlu diubah dari visi yang lama Bu, visi lama dari diskusi hari ini, visi yang lama yang lama yang bukan tadi lama terus bukan visinya Pak Ramai. ini. Nah, gambar Hitam itu. hitam. Setelah kita diskusi hari ini, apakah ini visi sekolah sebelumnya itu berkembang, sudah sesuai dengan itu tadi? Kita bagaimana Bapak Ibu, ada yang menambahkan apa gitu? Berkembangnya sumber daya manusia yang cerdas dan terampil berdasarkan iman dan takwa. Padahal dalam panjenengan lalu kan ada yang mana global tadi berpapasan memiliki manusia yang juga memiliki menghasilkan ide yang luar biasa. Ini sudahkah sesuai dengan yang di papan itu? Ada lagi, kita sebagai guru teladan kepada siswa itu ada mengembangkan minat bakat secara optimal. Apakah dari semuanya tadi sudah mencerminkan visi sekolah pada sebelumnya? Kalau bertakwa, mungkin ini sudah ada iman dan takwa, disiplin, cerdas, kreatif, masukan, mandiri, tanggung jawab. Itu murid di sekolah kita sadar bahwa insan yang berkompeten dan berakhlak. Dan kenapa tadi ada pelajar Pancasila dan visinya tadi harus diharapkan dari pelajar Pancasila tadi, profil pelajar Pancasila kalau bisa keseluruhannya dari itu harus mencakup ke dalam visi. Tidak boleh benar-benar satu dua, walaupun satu dua, kalau bisa semuanya harus mencerminkan profil pelajar Pancasila. Lanjut ke visi saya dulu. Jangan Bapak Ibu ini, monggo ada nih yang ini, yang sebelumnya yang sudah menjadi sebelumnya. Mewujudkan murid yang religius, berkarakter, mandiri, kreatif, inovatif, berbudaya, dan kolaboratif. Visinya mungkin dari visi yang saya buat itu ada Bapak Ibu menambahkan apa yang kurang, apa yang salah, yang belum masuk, nopo, gitu-gitu. Kualitas dan peduli lingkungan. Peduli. Ini contoh visinya Pak Lama. Ya. Terus kita mau membuat visi kita, visi sekolah kita. Visi sekolah kita yang tadi kan berbunyi bagaimana sih yang kita lakukan. Nah itu berkembangnya sumber daya manusia. Mungkin redaksinya bisa diubah nih, karena kan tujuan kita membuat visi untuk murid. Jadi mungkin kalimat awalnya itu bisa juga seperti yang menyatakan mewujudkan peserta didik atau murid yang bla 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 bla. Monggo panjenengan. Ini kalau saya usul ya Pak, kalau menurut saya itu visi yang dari Pak Rama itu lebih mengakomodir dengan ide-ide
Terus kalau saya itu usul juga kalau misalkan karena tadi juga ditambahkan dengan profil pelajar Pancasila, untuk yang kata terakhir itu ditambah dengan berbudaya dan kolaboratif berlandaskan profil pelajar Pancasila makan pripun. Itu ide dari saya. Apa kepanjangan mau pripun? Mungkin seperti itu. Berdasarkan mungkin berlandaskan ya. Wah, mungkin disepakati mawon. Oke, kalau ada usul dari teman-teman yang lain, monggo. Silakan. Silakan ya. Itu sudah spesifik. Terus ini saya ini kan geser ke yang dalam. Ini kan kita diskusi nanti tidak satu tempat untuk Bapak Ibu yang mungkin yang baru yang ini bisa berubah. Terwujudnya generasi religius yang tangguh dan berwawasan global. Saya maksudnya di berwawasan global itu satu kata, satu kalimat yang menggambarkan profil pelajar Pancasila. Itu bagaimana? Saya belum ketemu. Itu saya pengen satu kata ini berwawasan global itu sudah mewakili profil pelajar Pancasila. Itu mencarinya saya masih belum ketemu. Pengen saya diskusikan seperti ini. Itu kalau teman saya gimana? Religius yang jelas generasi religius ini sudah selain religius bertakwa, disiplin, cerdas, kreatif masuk. Yang tangguh itu yang berkarakter unik, yang tangguh memiliki ide luar biasa, dan yang terakhir ini saya belum ketemu untuk mencari mewakili dari profil ini. Saya tadi malam saya buka-buka terus akhirnya ketemu ini. Mungkin ini perlu masukan dari Ibu Guru, tapi saya itu berpikiran dari terakhirnya itu berapa kalimat tetapi mewakili profil pelajar Pancasila. Apa religius yang tangguh dan berjiwa profil pelajar Pancasila. Itu apa yang sederhana lagi apa? Saya itu mesti mencari apa bisa mewakili berwawasan global itu sudah bisa mewakili tadi apa belum? Kalau bisa usul Iya Bu. Ketika kita membuat visi, kita tidak usah berpikiran sing angel gitu tidak. Ya yang bisa kita terapkan saja. Kalau kita misalnya, kalau saya lebih cenderung ke visinya Pak Rama yang di Guru Penggerak. Jadi sudah, awal dulu itu lo pengen mulai sing ini. Yang awal. Ya, itu saja. Jadi itu tidak saja. berwawasan global. Apalagi kalau sudah misalnya coba dilihat yang awal. Yang punyanya Pak Rama yang Guru Penggerak. Nah ini mewujudkan murid yang religius, jelas karakter, mandiri, kreatif, inovatif, berbudaya dan kolaboratif. Ini saya kira sudah cukup. Nah, kalau misalnya seperti Mas siapa tadi mau ditambahin berlandaskan terlalu malah justru terlalu panjang itu kan sudah yang ada di dalam profil Pancasila. Religius sudah ini mewakili profil. Kreatif, inovatif juga sudah masuk ke wawasan global. Jadi anak-anak yang aktif kreatif itu pasti menguasai wawasannya pasti lebih luas karena mereka sudah mau berusaha untuk misalnya membuat ini kan golek-golek komodi dan sebagainya, cari ilmu dari mana ya Pak. Kalau saya justru ini sudah cukup mewakili mungkin silakan ditambah dengan apa Bapak Ibu yang sekiranya belum pas di hati apa bahagia apa
Terus ini usul saja nih, kemarin itu bukan di sini tapi di beberapa sekolah, kalau kita misalkan pelajar Pancasila misalnya seperti itu juga mungkin menjadi tanda tanya. Kalau misalnya kita tulis dipasang, masyarakat sekitar sekolah kadang tidak tahu profil pelajar Pancasila ini. Nah, daripada hanya menjadi bahan pertanyaan, justru sudah dikeluarkan ini saja. Religius itu sudah masuk ke dimensi perguruan. Kemudian yang kolaboratif itu dimensi gotong royong. Kemudian kreatif, inovatif, berbudaya itu juga masuk yang berkebinekaan. Kan sudah semua sudah masuk. Kemarin yang di Salam Atas itu juga menjadi perdebatan dimasukkan profil pelajar Pancasila atau iman dan takwa yang dikeluarkan. Kalau hanya profil pelajar Pancasila, di sana itu sekolahnya jawabannya bersaing dengan MI. Masyarakat sekitar yang melihat sekolah ini berprofil Pancasila, berprofil pelajar Pancasila, ini ora diulang iman dan takwa. Takutnya mereka salah paham, begitu. Jadi dalam menyusun misi, silahkan sesuaikan dengan kondisi sekolah. Kalau misalnya 5, 6 dimensi itu tidak bisa semua kita tonjolkan, ya kita tonjolkan saja beberapa yang memungkinkan. Jadi kalau religius jelas bisa, berkarakter itu wajib, mandiri itu juga wajib, kreatif inovatif iya, berbudaya iya, berbudaya ini luas, berbudaya lingkungan, berbudaya mencintai apa namanya Pak? Mencintai kebudayaan yang ada di daerah. Kemudian berbudaya sopan dan santun itu sudah mewakili itu semua. Jadi nanti di program panjenengan udah religius programnya apa? Misalnya sudah ada apa mungkin religius programnya? Pembiasaan misalnya sholat duha, pembiasaan sholat duhur, selalu setiap pagi, itu kan sudah. Terus nanti berkarakter, agar murid berkarakter, program kita apa? Di sekolah. Jadi kita itu nanti sampai ke sana. Jadi visinya ditentukan dulu, baru programnya. Mandiri, kegiatan sekolah atau program sekolah yang membuat anak mandiri itu apa? Kemudian kreatif, program sekolah yang membuat anak kreatif itu apa? Misalnya di kegiatan P5 atau di kegiatan apa, membuat prakarya, membuat apa? Berbudaya, programnya apa? Misalnya yang berbudaya ada lestari, ada ekskul tari, ada misalnya tim mau nyusun tim apa namanya kebersihan sekolah, itu kan bisa apa ini? Ya seperti itu. Apa kalau misalnya kalau di sekolah saya ada satu bersih, Jumat bersih, atau budaya makan sehat, semua kan sudah dilakukan ya. Terus yang kolaboratif itu apa? Agar anak itu bisa berkolaborasi dengan temannya. Misalnya dibentuk tutor sebaya dalam diskusi kelompok. Jadi kadang-kadang anak-anak belajar dengan guru itu kan pedih ya, petekon. Tapi kalau berdiskusi dengan temannya, itu mungkin ke situ nanti arah kita. Monggo. Kalau ini kurang, monggo. Apa yang panjenengan inginkan? Peduli lingkungan itu sudah masuk berbudaya. Bertakwa itu sudah masuk religius. Disiplin itu sudah masuk ke berkarakter. Cerdas, kreatif, semangat itu kan sudah masuk ke berkarakter. Aktif, bertanggung jawab sudah masuk ke karakter. Manusia yang menghasilkan ide yang luar biasa itu sudah masuk ke inovatif dan kreatif. Manusia yang berkarakter unik ini juga sudah berkarakter, punya kelebihan berkarakter dan seterusnya. Saja maksudnya visi kita. Monggo dipilih yang mana yang menurut panjenengan paling pas. Nanti kalau setelah Ibu mengatakan tadi, kalau berkuasa global ada orang hebat yang bertanya pasar global itu apa, Ibu menjelaskan. Betul ternyata itu seperti itu. Ya. Ini setelah kita diskusi Bapak Ibu, mungkin hasilnya kesepakatannya yang
yang pertama tadi apa ada yang mengatakan itu biar apa namanya tidak terjadi apa tuh kalau salah arti miskomunikasi ya itu tidak terjadi dalam membaca visi itu dan jelas mudah dipahami seperti tadi diajarkan oleh puisinya Pak Soekarno. Sekali membaca langsung paham apa itu. Dan ini untuk diskusi kali ini setelah kita dapatkan kesepakatan, maka ini di copy aja Bu. Ini langsung di copy. Di copy aja ya pertama tadi. Hasil diskusi dari visi, maka hasil diskusi ya. Jadi pilihan katanya seperti punyanya Pak Karno tadi, tidak berbelit-belit dan orang tahu. Soalnya kita hidup di lingkungan masyarakat yang cara pilihan katanya itu yang sederhana, tidak usah sing muluk-muluk. Ya. Nanti betul Bu, yang kemarin saya buat BJP yang baru tadi, tapi nanti tak buat lagi ya untuk satunya yang berikutnya. Karena nanti benar Bu, nanti kata-katanya sulit, masyarakat akan kurang jelas nanti kemudian apa namanya? Oh, bisa berubah itu apa tidak semua kolaborasi. Mungkin itu yang kolaboratif malam nanti masih dipertanyakan. Dipertanyakan ya. Tapi kita kan kalau menjelaskan satu saja kan lebih mudah. Kolaboratif itu kan bekerja sama, wes. Kan sekarang kan penekanan kita itu semuanya di kurikulum merdeka itu kolaboratif. Baik guru, baik siswanya. Sudah sampai. Ini Pak, setelah ini yang itu tadi ditambah satu slide lagi untuk program. Jadi dari visi ini yang kita, jadi misalnya Regios programnya apa? Akan jadi besok di buku 1 itu kan ada visi dengan tujuan itu kan. berarti dari visi ke misi ya. Gitu. Tidak usah visi langsung ke program. Oh iya. Yang bisa kita lakukan dengan visi ini apa? Ini untuk pekerjaan ini dihitungan. Ini nanti nih, saya misalnya Iya. di kejar hari ini kan pendampingan individu itu terakhir tanggal 31. Monggo setelah tanggal itu tanggal 1. Ya, setelah dilaksanakan diskusi mungkin dari Bapak Ibu dan warga sekolah, kita telah sepakati hasil diskusi, maka visi sekolah adalah mewujudkan murid yang religius, berkarakter, mandiri, kreatif, inovatif, berbudaya, dan kolaboratif. Saya sampaikan mungkin dalam pemaparan dan memandu diskusi saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata mungkin saya menjelaskannya bukan begitu karena mungkin saya masih belajar. Dan terakhir Ibu, nanti saya minta penguatan dari Ibu Maria untuk kami dan teman-teman guru. Mungkin dari Ibu ada sedikit saja. Terima kasih. Saya akhiri. Bila terlibat daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi mungkin untuk tahun yang akan datang teman-teman yang masih muda-muda monggo mengikuti jejak Pak Kama. Asik ya Jaboro. Monggo. Saya sangat berharap batasan umur 10 tahun masa kerja itu dihilangkan. Jadi Bapak Ibu guru yang masa kerjanya tidak sampai 10 tahun masih bisa ikut. Nah, ini hanya salah satu
kegiatan di guru penggerak nih Bapak Ibu. Asik-asik ngeri-ngeri sejak begitu kalau di belum lagi kalau tugasnya harus due tanggal berapa, terakhir tanggal ini dan seterusnya. Nah, saya saja yang tua bisa, panjenengan juga bisa. Oke. Jadi kemarin saya ikut guru penggerak itu saya paling tua karena masa kerja saya pas tinggal 10 tahun dan bisa. Gak ingin anjur iso mau akhirnya harus belajar akhirnya bisa. Bapak Ibu, semoga semangat kita hari ini dalam mengikuti diskusi itu akan berlanjut ke hari-hari yang akan datang. Dan ini bisa menjadikan motivasi bagi panjenengan untuk ikut guru penggerak selanjutnya. Sudahlah, ngeri-ngeri sedap enak begitu. Oke. Tadi ini tidak direkam dulu, hanya cerita dulu. Tadi saya buat lalu hilang. Apa namanya? Ini Bu, tadi malam saya buat. Saya yakin salah. saya terus pagi apa namanya tidak bisa connect Jadi inilah perjalanan kita, suka dukanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi visi ini semoga tidak hanya menjadi jargon dan bisa kita terapkan di sekolah kita dengan baik. Programnya seperti itu tadi Pak, programnya. Jadi kalau kita religius apa saja dan sudah ada kan? Sudah ada. Terus yang sudah ada itu nanti kalau perlu ditambah monggo sambil lihat-lihat aku beri usul program ini. Nanti di rapat guru saya usulkan ke teman-teman bagaimana. Kemudian di mandiri saya punya harusnya ada apa namanya ekskul ini yang membuat anak menjadi mandiri. Apakah pramuka ditingkatkan atau yang lain monggo. Jadi sebenarnya visi itu bisa kita jerenteng seperti itu tadi, religius kemudian yang kreatif apa saja, inovatif apa saja. Saya yakin semuanya sudah panjenengan laksanakan dan semuanya programnya sudah ada. Cuma kita kadang-kadang saya rada bingung menghubungkan itu saja nih. Jadi dengan diskusi hari ini saya sangat berharap panjenengan ngerti, sajane visi ini untuk ini. Dan dengan visi itu sekolah kita akan saya bawa ke sini. Dan itu bukan tugas Pak Rama saja. Justru panjenengan kolaborasi dengan panjenengan itu yang nomor 1. Jadi kolaborasi seluruh warga sekolah itu kekuatan dari dalam yang luar biasa yang harus kita pupuk. Makanya tadi kan ada rukun, jadi ingin sekolah rukun, sekolah dan sebagainya itu monggo. Dan seperti saya dikatakan tadi bahwa murid itu manusia yang unik itu memang iya. Kadang-kadang kita gergeten, bocah bilang orang Islam. Nah itu jadi inilah nanti panjenengan kalau ikut guru penggerak akan tahu teorinya merasa jadi ini. Kita merasa tertampar dengan apa yang kita lakukan selama ini kepada murid-murid. Nah, tadi Bapak Ibu, terima kasih waktunya yang diberikan ke saya dan terima kasih Bapak Ibu panjenengan sudah meluangkan waktu untuk mengikuti diskusi kali ini. Pak Rama sampai gobios. Jadi semua memang kita itu perlu belajar dan saya juga kemarin pada waktu jadi CGP juga gobios karena malah banyak teman yang dikumpulkan banyak. Kalau ini kan hanya sedikit, terus saya lihat panjenengan semua sangat mendukung kegiatan ini, tidak ada nada-nada sumbang yang ditujukan kepada kalaupun ada anggap amin gitu Pak. Ya itulah kita. Untuk mencapai sesuatu memang kita harus belajar dan terus belajar. Karena pendidikan itu kan tidak mandek. Selalu ada ilmu baru, selalu ada sesuatu yang baru dan kita diwajibkan untuk mengikuti itu dan kita dituntut sebagai guru di masa saat ini sebagai agen transformasi perubahan. Jadi kita harus berubah kalau ingin
murid-murid kita seperti yang kita mimpikan itu, kita juga harus berubah, mau dan mampu untuk berubah. Mungkin itu Pak Atno, terima kasih sekali. Kita sudah selesai. Mungkin dengan beriringnya waktu tidak harus itu, mungkin visinya mungkin bisa ditambahi. Wah, Pak, mungkin ditambahi mewujudkan murid yang bahagia, mungkin monggo. Gitu. Bahagia itu dengan kegiatan apa? Makin kayak setiap minggu pentas seni. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf jika dalam diskusi kali ini ada tutur kata atau perkataan saya yang kurang berkenan. Setelah ini mungkin saya langsung mohon izin pamit karena sudah siang, Pak juga sudah ngantuk, sudah saya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa keberkahan bagi kita dan bagi sekolah kita yang merupakan ladang mencari rezeki kita, dan itu akan berkah bagi kita semua. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian tadi penyampaian atau pemaparan dari Bapak Atno Agritama yang sangat luar biasa, didukung dengan diskusi yang menarik. Terima kasih atas partisipasi panjenengan semua, dan tidak lupa saya juga sampaikan terima kasih kepada Ibu Khairikmah atas masukan dan feedbacknya pada acara siang hari ini. Sebelum saya akhiri, daripada ngantuk-ngantuk nanti saya banyak puisi dijawab cap